Yo guys, balik lagi di channel Optimis Selalu, tempat nongkrongnya anak-anak penasaran yang suka bahas hal-hal mind-blowing seputar sejarah, ilmu, dan misteri dunia. Tapi dengan gaya santai, tanpa bikin kening berkerut. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang dari dulu sering bikin orang debat kecil-kecilan. Bahkan kadang-kadang jadi sumber stereotip yang kurang enak. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya kompleks. Suku Jawa dan Sunda itu sebenarnya satu nenek moyang apa enggak sih? Lo pasti pernah dengar candaan atau bahkan mitos sejarah masa lalu yang bikin dua suku terbesar di Indonesia ini seakan beda jauh. Bahkan ada yang bilang nggak boleh nikah dan lain-lain. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam dari sisi sejarah, arkeologi, sampai genetika, banyak banget fakta yang surprisingly menyambungkan dua suku ini. Ini bukan sekedar cocok logi, tapi berdasarkan data ilmiah. So, siap buat membongkar salah satu misteri identitas Nusantara? Langsung aja kita gas. Pertama-tama, kita perlu mundur jauh banget ke belakang. Bukan cuma ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Sekitar 4.000 sampai 4.500 tahun yang lalu. Menurut penelitian, arkeolog ternama Profesor Peter Bellwood dan banyak ilmuwan lain di Asia Tenggara. Mayoritas suku di Indonesia termasuk Jawa dan Sunda itu berasal dari satu gelombang migrasi besar manusia purba yang disebut Austronesia. Para penutur Austronesia ini dipercaya memulai perjalanannya dari Taiwan, lalu menyebar ke selatan lewat Filipina, masuk ke Kepulauan Indonesia, dan terus bergerak ke timur sampai ke Pasifik. Jadi, ibarat kata, nenek moyang kita itu bukan tiba-tiba muncul di Nusantara, tapi mereka adalah para pelaut tangguh yang melakukan road trip ribuan tahun lewat laut, dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, migrasi besar ini nggak cuma bawa orangnya doang, tapi mereka juga membawa bahasa, budaya, teknologi bercocok tanam padi, dan sistem sosial yang jadi cikal bakal peradaban di sini. Dari rumpun inilah kemudian berkembang berbagai bahasa yang kita kenal sekarang. Bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Bali, dan ratusan bahasa daerah lainnya. Artinya, secara akar, banyak sekali suku di Indonesia itu berasal dari satu rumpun yang sama. Ibarat pohon keluarga raksasa, kita semua ini cabang-cabangnya. Oke, dari migrasi purba, kita lompat ke bukti yang lebih konkret. Bahasa, kalau kita bedah dari sisi ilmu linguistik, bahasa Jawa dan Sunda itu sama-sama masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Lebih spesifik lagi, keduanya ada di cabang Malayo-Polinesian. Para ahli bahasa bahkan mengelompokkan mereka lebih dekat lagi, yaitu dalam kelompok Sunda Sulawesi dan Jawa. Ini bukan cuma teori, buktinya ada di kosakata dasar yang kita pakai sehari-hari. Coba perhatikan deh, banyak kata-kata dasar yang bunyinya mirip atau bahkan sama persis. Misalnya, kata batu dalam bahasa Jawa, ya batu. Dalam bahasa Sunda, juga batu. Kata mata, di Jawa moto, di Sunda panon. Tapi kata mata itu sendiri juga dikenal. Kata air di Jawa banyu, di Sunda cai. Tapi akar kata untuk air di rumpun Austronesia itu seringkali punya kemiripan. Banyak lagi contohnya, seperti angka atau istilah keluarga. Kemiripan-kemiripan ini bukan kebetulan. Ini adalah jejak linguistik yang menunjukkan kalau kedua bahasa ini dulunya berasal dari satu protobahasa atau bahasa induk yang sama. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka berkembang di jalur yang sedikit berbeda. Jadi, kalau dari sisi bahasa, Jawa dan Sunda itu ibarat sepupu dekat. Sekarang kita beralih
ke bukti fisik yang ditinggalkan nenek moyang kita. Arkeologi. Para arkeolog dari Balai Arkeologi Jawa Barat dan Yogyakarta udah nemuin banyak banget situs-situs purbakala di Pulau Jawa. Yang menarik, kalau kita petakan situs-situs manusia awal ini, polanya itu tersebar dari barat ke timur secara berkesinambungan. Contohnya, di wilayah Jawa Barat ada kompleks kebudayaan Buni dan situs Batu Jaya di Karawang. Ini adalah pusat peradaban awal yang menunjukkan budaya megalitik Sunda kuno. Bergerak sedikit ke tengah dan timur, kita nemuin situs-situs di dataran tinggi Dieng dan Pegunungan Sewu yang jadi cikal bakal budaya Jawa kuno. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan besar. Tarumanegara yang bercorak Hindu-Buddha berdiri kokoh di Jawa bagian barat. Sementara di bagian tengah dan timur muncul peradaban Mataram kuno. Yang menarik, pola persebaran situs-situs ini nyambung, bukan terputus-putus, seolah ada tembok pemisah. Ini menunjukkan bahwa migrasi manusia di Pulau Jawa itu mengalir melewati jalur yang sama. Lalu mereka menetap di wilayah yang berbeda dan mulai mengembangkan identitas budaya yang unik. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor politik kerajaan, kondisi geografis, dan interaksi perdagangan dengan bangsa lain. Nah, disinilah titik di mana identitas Jawa dan Sunda mulai terlihat makin berbeda. Di masa kerajaan-kerajaan besar, Pulau Jawa seolah terbagi menjadi dua pusat kekuasaan. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dikuasai oleh dinasti-dinasti besar seperti Mataram kuno, Kediri, Singasari, hingga puncaknya Majapahit. Sementara itu, wilayah Jawa Barat menjadi domain kekuasaan kerajaan Tarumanegara, yang kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Sunda dan kerajaan Pajajaran. Kerajaan-kerajaan ini berkembang dengan nilai-nilai budaya yang sedikit berbeda. Meskipun akarnya sama, kebudayaan Jawa, terutama yang berpusat di keraton, dikenal dengan sistem hierarkinya yang kuat, filsafat hidup yang mendalam seperti adiluhung, serta seni yang lebih formal dan sakral. Di sisi lain, kebudayaan Sunda seringkali digambarkan lebih egaliter atau setara, kental dengan nuansa agraris karena geografisnya yang bergunung-gunung, dan dikenal punya gaya komunikasi yang lebih lemes atau halus. Perbedaan politik dan geografis inilah yang akhirnya membentuk dua identitas budaya yang punya ciri khasnya masing-masing. Tapi, penting untuk diingat, ini adalah perkembangan yang terjadi belakangan. Akar nenek moyang mereka yang berasal dari rumpun Austronesia tetaplah sama. Jadi, perbedaan ini lebih bersifat kultural dan politis, bukan biologis. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut gue paling menarik dan paling saintifik. Bukti DNA modern. Di era sekarang, kita nggak perlu lagi menebak-nebak. Kita bisa langsung melihat peta genetik nenek moyang kita. Berbagai penelitian genetika berskala besar yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah ternama seperti Nature, juga hasil riset dari lembaga seperti BRIN di Indonesia dan universitas top dunia kayak Harvard. Semuanya menunjukkan satu kesimpulan yang konsisten. Hasilnya apa? Populasi etnis Jawa dan etnis Sunda ternyata punya komposisi DNA yang sangat mirip. Keduanya didominasi oleh penanda genetik Austronesia dengan sedikit campuran dari kelompok Austroasiatik yang lebih tua. Perbedaan genetik yang ada di antara keduanya itu sangat minor. Lebih disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan geografis yang berbeda selama ribuan tahun dan sejarah perkawinan campur di masa kerajaan. Jadi, secara genetika, orang Jawa dan orang Sunda itu ibarat saudara sepupu yang tinggal di rumah berbeda. DNA mereka menceritakan kisah yang sama. Kisah tentang leluhur pelaut Austronesia yang mendarat di pulau ini dan kemudian menyebar, membangun peradaban. Jadi, kalau ada yang bilang Jawa dan Sunda itu beda banget, sains modern justru membantahnya. Oke, setelah kita merangkum semua bukti,
mulai dari migrasi purba, bahasa, arkeologi, sejarah kerajaan, sampai DNA. Mari kita jawab pertanyaan utamanya. Apakah suku Jawa dan Sunda berasal dari satu nenek moyang yang sama? Mari kita checklist poin-poinnya. Akar migrasi sama. Dari penutur Austronesia, akar bahasa satu rumpun, Malayo-Polinesian, bukti genetika, sangat dekat, ibarat sepupu. Budaya awal sebelum zaman kerajaan, terhubung dan berkesinambungan. Satu-satunya yang membuat mereka berbeda adalah identitas budaya modern yang berkembang karena sejarah kerajaan yang berbeda. Jadi, jawabannya adalah sebuah ya yang sangat tegas. Suku Jawa dan Sunda berasal dari nenek moyang yang sama. Mereka adalah dua cabang dari pohon keluarga besar yang sama, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dua budaya yang sama-sama kaya, indah, dan unik dengan caranya masing-masing. Penting banget buat kita untuk meluruskan mitos dan kesalahpahaman yang sering beredar. Banyak banget narasi yang bikin seolah-olah Jawa dan Sunda itu berlawanan atau punya rivalitas abadi. Padahal, kalau kita lihat sejarahnya secara utuh, dua-duanya itu saudara tua. Perselisihan historis seperti Perang Bubat antara Kerajaan Sunda dan Majapahit memang ada. Itu fakta sejarah. Tapi itu adalah sebuah tragedi politik antar elit kerajaan di masa lalu. Itu bukan cerminan dari hubungan masyarakat biasa. Sejak dulu, masyarakat Jawa dan Sunda hidup berdampingan, saling berdagang, menikah campur, dan saling bertukar budaya tanpa ada drama. Justru narasi perpecahan inilah yang seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang tidak sehat. Jadi guys, setelah kita ngulik bareng-bareng dari sisi sejarah, arkeologi, bahasa, sampai DNA, jawabannya jadi sangat jelas. Jawa dan Sunda itu satu akar, sama-sama bagian dari mozaik cerita besar Nusantara. Perbedaan yang ada seharusnya dirayakan sebagai kekayaan budaya, bukan jadi alasan untuk saling menjauh. Jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan lebih menyukai perpecahan. Kita harus selalu optimis bahwa persatuan dan kesatuan itu jauh lebih bermanfaat. Semoga pembahasan kali ini bisa membuka wawasan kita semua ya. Kalau lo suka konten seperti ini, jangan lupa buat like, tinggalkan komen di bawah dengan pendapat lo, dan yang paling penting, subscribe channel Optimis selalu, biar lo nggak ketinggalan konten-konten sejarah seru lainnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.